untuk mengcut atau memposting subwoofer di low ini 80 sampai 200 ini di low, 250 sampai 2 kilo ini bisa mengcut atau posting di middle ya. Di 2K sampai 20 kHz ini bisa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu di channel Mugla Audio, tempatnya sharing dan berbagi bagi para pecinta audio sound system semuanya tanpa kecuali, terutama untuk sahabatku yang subscriber ya. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Oke dulur-dulur, kali ini saya akan menjelaskan bagian-bagian dari sebuah equalizer ya. Mari kita kupas tuntas tentang apa itu equalizer ya. EQ untuk mendorong sebuah crossover ya di sound system. Oke, pertama-tama kita kelompokkan equalizer di dalam frekuensi, di dalam susunan sound system ya. Di sini ada 280 sampai 200 di low ya, 250 sampai 2 kilo di mid ya, 2 kilo sampai 20 kHz di high ya. Di pembagian frekuensi equalizer ini saya kelompokkan menjadi 4 supaya lebih mudah dipahami ya. Artinya menjadi 4 ini bisa untuk mengcut atau memposting subwoofer di low ini 80 sampai 200 ini di low, 250 sampai 2 kilo ini bisa mengcut atau posting di middle ya. Di 2K sampai 20 kHz ini bisa untuk mengcut atau posting frekuensi high maupun high mid ya. Menjadi 4 kelompok bagian frekuensi ya, 4 grup maksudnya, sub, low, mid, high. Oke, ini saya jelaskan satu-satu ya. Ini ada tombol gain, ini gain 0 dB, ini mati, ini 0 dB. Apa sih fungsinya tombol gain ini? Bagaimana cara memfungsikan knob yang ada tulisan gain? Mari kita bahas tuntas ya. Tombol gain itu fungsi utama bila kita sudah meng-EQ, umpamanya kita menghilangkan feedback ya. Biasanya frekuensi ini yang kita ambil yang umum-umum saja ya, 1K, 5, dan frekuensi ini intinya pokoknya kita mencari frekuensi yang sering feedback dan kita cut, otomatis secara keseluruhan suaranya jadi pelan loh. Jadi pelan. Nah, ini fungsi gain yang sesungguhnya ya. Lalu kita besarkan. Setelah kita cut dengan hasil yang agak pelan karena banyak yang dikurangi atau di-cut, kita besarkan di gainnya. Itu fungsi gain. Oke. Selanjutnya ada tombol bypass ya. Kita kupas untuk tombol bypass ini ya. Tombol bypass ini berfungsi setelah kita EQ, kita menambahkan gain, kita bisa membandingkannya sebelum di EQ atau setelah di EQ. Itu fungsi dari bypass lor. Ini setelah di cut, banyak frekuensi yang diturunkan
meskipun tidak di-cut, mesti ada yang posting, seperti ini. Misalkan ya, ini bass kita posting, treble kita posting. Setelah gain diatur, kita bisa membandingkannya ya. Fungsi dari bypass itu membandingkan sebelum di EQ dan setelah di EQ. Itu lor. Ini momennya di posting, kita aktifkan suaranya bagaimana, kita lepaskan sebelum di EQ suaranya bagaimana, setelah di EQ kita bisa mengetahui suaranya bagaimana. Itu lor fungsinya daripada tombol bypass ya, dan gain ya. Gain tadi setelah di EQ kita bisa membesarkannya, lalu kita menekan tombol ini supaya bisa mengetahui sebelum di EQ dan setelah di EQ. Oke. Kita lanjut. Kemudian ada tombol HPF lor. Di EQ biasanya ada tombol HPF yang tombol saja, biasanya ada tulisannya 100 Hz. Itu sama saja seperti ini lor, ibaratnya itu seperti ini. Kalau di EQ seperti di PX, pokoknya di EQ ada tombol HPF yang paten, yang tidak knob seperti ini. Biasanya ada tulisan 100 Hz, ibaratnya seperti ini. Di grafik ini dipotong seperti ini lor. Hasil suaranya mirip seperti ini meskipun tidak sama persis totalnya. 100 Hz menurun. Ini hasil dari HPF yang tombol seperti EQ yang lain, contoh seperti di DPX ada tulisan 100 Hz. Itu suaranya sama seperti ini ya, hampir sama ya, mulai 100 Hz di cut. Itu fungsi cara kerja tombol HPF. Dan di EQ ini ada knobnya. Knobnya ada tulisan 5 sampai 220 ya. Ini umpamanya kita arahkan ke 50 Hz, knob HPF ini berarti di sini 50 Hz habis. Ini prinsip cara kerja HPF yang berbentuk knob seperti ini lor. Misalkan kita arahkan ke 220, nggak kelihatan lor. Oh, yang notok saja ya. Ini yang 250 ya. Misalkan tombol HPF ini menunjuk ke arah 250 ya. Berarti di sini 250 kepotong begini lor. 250 ke bawah terpangkas habis. Dan di sini ada kemiringannya juga lor. Kemiringan seperti di crossover. Nggak tahu kemiringannya ini 24 dB atau 12 dB atau 6 dB. Belum paham saya di HPF ini ya. Yang tahu silahkan komen di kolom komentar. Oke, saya ulangi sekali lagi. HPF yang ada knobnya ini kita arahkan di 250, berarti di frekuensi area 250 ke bawah ini habis, kepotong seperti ini ya. Umpamanya ini kita arahkan ke 50, ini kan HPF mengarah di 50, berarti frekuensi 50 habis. Ini flat, mulai 50 ke bawah habis. Oke, kalau kita mengarah ke 10 ini berarti ya 10 nggak bisa didengar untuk frekuensi itu. Jadi batas minimal 50 bisa didengar ya, antara 30, 40, 50 ya.
Oke, mudah-mudahan dapat dipahami oleh sahabat-sahabatku semuanya yang subscriber. Saya jelaskan tentang fungsi EQ di sini ya. Fungsi knob, gain sudah, bypass sudah, HPF sudah. Ini low counter ini, kalau di EQ ini Sound Queen yang 6200 ini hanya penambahan bass ini agak rusak ya. Ini ada lampu klip, ini menandakan signal sudah peak ya, atau klip signal yang over itu maksudnya lor. Kalau ini kelap-kelip untuk jarak, kadang-kadang kelip tidak apa-apa, kalau sering kelip suaranya tidak enak ataupun over lor. EQ ini fungsinya dua macam lor, bisa menghilangkan feedback dengan mengangkat frekuensi yang tidak enak didengar di telinga atau frekuensi yang terlalu banyak ya. Jadi kita bisa mengangkatnya ya untuk menghilangkan feedback. Misalkan terlalu banyak, kalau nging itu terjadi di kebanyakan high, biasanya di frekuensi antara 3 kilo sampai 5 kilo ini lor. 3 ini lor. Bisa seperti ini 4. Ini yang fungsi yang nging itu lor, kita bisa mengangkatnya. Kalau ngung itu middle lor, di area ini kita bisa mengangkatnya tidak seperti ini ya. Ini sekedar contoh saja. Kalau ngung itu daerah sini lor, atau daerah sini, itu fungsi daripada untuk menghilangkan frekuensi yang terlalu banyak sehingga menimbulkan feedback ya, karena mikrofon jenisnya bermacam-macam. Dan fungsinya yang kedua bisa untuk memboosting, menambah bass atau menambah treble atau menambah middle. Itu juga sebuah fungsi lor, karena di sound system itu banyak yang menggunakannya seperti ini lor, menambah nada bass dan treble. Itu fungsi yang ada di dunia nyata sekarang ini lor, bisa menambah bass dan treble, juga bisa mengangkat seperti tadi, atau bisa kita cut. Di sini kita cut 50 ataupun 100, ini juga 100. Ini cut 100 ke bawah habis, ini juga 100 untuk mendorong di channel 2 buat low atau 15 in juga bisa. Oke lor, mudah-mudahan dapat dipahami untuk sahabat-sahabatku semuanya tanpa kecuali. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian dulu, wabil taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk konco sound system semuanya.